Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan KKL saya mengenai pengelolaan sampah di tingkat RT atau RW, yaitu di RW 06, RW 05, Air Tawar Barat, Kota Padang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Rahmawati dengan NIM 21042131. Yang pertama, membahas tentang definisi sampah. Menurut Kodoti tahun 2003 mendefinisikan sampah adalah limbah atau buangan yang bersifat padat, setengah padat yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, atau tidak disenangi, atau yang harus dibuang sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu keberlangsungan hidup. Klasifikasi sampah. Sampah terbagi atas dua jenis. Yang pertama itu sampah organik, yaitu sampah yang terdiri dari daun-daunan, kayu, kertas, karton, tulang, karton, sisa makanan ternak, sayur, dan buah. Sampah organik adalah sampah yang mengandung senyawa-senyawa organik yang tersusun oleh unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Bahan-bahan ini mudah didegradasi oleh mikrobia. Yang kedua itu sampah anorganik, yaitu sampah yang terdiri dari kaleng, plastik, besi, dan logam-logam lainnya, gelas, mika, atau bahan-bahan yang tidak tersusun oleh senyawa-senyawa organik. Sampah ini tidak dapat terdegradasi oleh mikrobia. Selanjutnya itu sistem pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah ialah usaha mengatur atau mengelola sampah dari proses pengumpulan, pemisahan, pemindahan, sampai pengolahan dan pembuangan akhir. Pengelolaan sampah terdiri dari dua jenis, yaitu pengelolaan setempat dan pengelolaan terpusat untuk lingkungan atau perkotaan. Menurut Kodoti, sistem pengelolaan sampah perkotaan pada dasarnya dilihat dari komponen-komponen yang saling mendukung satu dengan yang lain, saling berinteraksi untuk mencapai tujuan, yaitu kota yang bersih, sehat, dan teratur. Selanjutnya itu tempat pembuangan akhir. Tempat pemrosesan akhir atau TPA merupakan tempat di mana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengolahannya, sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan atau pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan. TPA merupakan tempat di mana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Karenanya diperlukan penyediaan fasilitas dan perlakuan yang benar agar keamanan tersebut dapat dicapai dengan baik. Pengelolaan sampah ialah usaha mengatur atau mengelola sampah dari proses pengumpulan, pemisahan, pemindahan, sampai pengolahan atau pembuangan akhir. Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa pengelolaan sampah belum terlaksana dengan baik karena kurangnya kesadaran dan minat dari warga sekitar dalam melakukan pengelolaan sampah. Namun, sebagai Ketua RW, Ibu Fitrianti berupaya untuk memberikan contoh kepada warga sekitar dalam upaya pengelolaan sampah. Ketua RW juga sangat mendukung upaya dari mahasiswa UNP dalam menggerakkan aktivitas peduli sampah agar masyarakat sekitar juga tergerak untuk peduli terhadap sampah. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3, Sekretariat Negara tahun 2013, pewadahan adalah kegiatan menampung sampah sementara dalam satu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis sampah. Untuk pewadahan sampah sendiri belum didirikan oleh pemerintah setempat, sehingga warga masih membuang sampahnya di pinggir pantai. Sehingga hal tersebut menjadi permasalahan yang cukup besar karena jumlah sampah tiap hari yang dibuang ke laut, baik itu sampah plastik maupun sampah daur ulang seperti sampah rumah tangga yang dapat mencemari laut. Berdasarkan hasil wawancara, Ibu RW berharap didirikannya tempat pembuangan sampah sementara agar masyarakat bisa membuang sampah ke TPS tanpa harus membuang sampah ke laut. Namun, Ibu RW sendiri selalu memantau warganya yang membuang sampah ke laut dan tidak segan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggar. Salah satu upaya dalam pengelolaan sampah yaitu dengan mendaur ulang sampah seperti sampah organik yang digunakan sebagai pupuk kompos dan sampah-sampah plastik yang bisa diolah sebagai kerajinan. Namun karena kemampuan dari warga sekitar tetap pengetahuan yang minim dan minat yang kurang yang menjadi masalah dalam pengelolaan sampah di negeri kita ini. Selain dari upaya pemerintah,
Masyarakat juga harus turun tangan dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sehingga terhindar dari pencemaran lingkungan. Kesimpulan yang dapat diambil dari observasi tersebut adalah pengelolaan sampah sangat penting dilakukan dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih. Untuk itu diharapkan fasilitas yang memadai dapat disediakan di setiap daerah terkait dengan penanganan sampah. Pengelolaan sampah sudah digerakkan oleh Ketua RW dan Ketua RT, juga mengawasi masyarakatnya agar tidak membuang sampah sembarangan, terutama di pinggir pantai. Sekian laporan dari saya ucapkan terima kasih kepada penonton.